Dengan saya Desi, saya mau ini tanyain beberapa pertanyaan sama Bapak terkait dengan new SMS banking Bank Sumut. Pertama kali kita minta untuk perkenalan diri dari Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Sarjan Ridwan Segar. Dalam hal ini sebagai pemimpin divisi dana dan jasa yang mana membidani yang terkait dengan pengembangan produk perbankan, fitur-fitur dan keuntungan dari pihak ketiga. Kita mau nanya nih Pak, hal apa yang membuat Bank Sumut itu memilih implementasi SMS USSD banking? Pada dasarnya ini adalah mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang mana dalam melakukan transaksi keuangan, baik itu pembayaran beberapa tagihan, pengiriman transfer uang, dan juga tentunya fitur-fitur yang lain yang berkaitan dengan fitur-fitur perbankan yang pada umumnya itu telah ada di perbankan yang lainnya. Dan selain dari itu, ini adalah tren perbankan Indonesia, maksudnya semuanya itu dilakukan dengan transaksi online. Bisa diceritakan Bapak sejarah dari SMS banking Bank Sumut ini pertama kali bisa menjadi new SMS banking? Kira-kira udah berapa lama itu dia ganti partnernya? Iya, pada awalnya SMS ini kita sudah mempunyai namanya layanan SMS banking ya. Itu dimulai pada tahun 2005 ya, yang mana pada saat itu masih memakai sistem pakai ketik ya. Nah, sehingga main text. Jadi sehingga setiap transaksi itu dilakukan dengan pengetikan format, apakah itu namanya info saldo, info suku bunga, dan mungkin juga dia pembelian pulsa itu dengan kodenya 3117. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kita beralih ke sistem USSD code ya, yang mana dengan cukup bintang 141 bintang 117 pagar. Ya, yang mana sampai saat ini dengan kemampuan teknologi tadi hanya dengan satu sentuhan jari. Nah, yang kita harapkan sekarang ini adalah new SMS banking yang saat ini dalam kerjasamanya kita dengan provider e-mobile Indonesia. Dalam ini pemasarannya, strategi yang digunakan Bank Sumut untuk meningkatkan jumlah nasabah yang serta diikuti dengan transaksi yang meningkat setiap bulannya gimana ya? Tentunya yang pertama ini adalah peran dari customer service kita di setiap unit ya, apakah itu di kantor cabang, kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, kantor kas, ada kas mobil, dan tentunya juga ada payment point ya, yang tersebar di Sumatera Utara dan di ibu kota Jakarta ya. Nah, selain dari itu juga kita melakukan iklan yang terutama yang kami lihat yang paling produktif itu adalah melalui media sosial, baik itu media sosialnya Bank Sumut sendiri, apa itu pakai Facebook, pakai pet ya, maupun di website kami. Tentunya juga selain, dan kami juga di cabang-cabang itu mempunyai setiap cabang unit itu ada namanya FSO ya, Funding Health Officer, yang tentunya ini berperan sangat banyak ya dalam hal ini untuk memasarkan new SMS banking. Selain dari itu juga kita memasang billboard, yang flyer, terus brosur-brosur, spanduk ya. Dan sampai sekarang ini juga di Bandara Kuala Namu, mungkin bandara yang terbesar mungkin kedua di Indonesia ya, di Bandara Kuala Namu ini juga di setiap sudut itu kita promosikan yang namanya new SMS banking.
Kalau dalam implementasinya SMS banking ini, dukungan dari pemerintah setempatnya ada nggak Pak? Ya, tentunya Bank Sumut ini adalah milik dari pemerintah provinsi ya, dan pemerintah kabupaten kota seluruhnya yang ada di Sumatera Utara. Nah, peran ini sangat baik menurut kami karena pada umumnya pegawai negeri itu melakukan penggajiannya melalui Bank Sumut. Nah, tentunya juga mereka otomatis kan punya tabungan. Ada beberapa kabupaten kota yang sampai hari ini bupati atau wali kotanya sangat antusias ya untuk memasarkan sendiri dengan SMS banking ini. Contohnya ada satu kabupaten di Sumatera Utara, itu namanya Kabupaten Mandailing Natal. Itu mulai dari bupati, wakil bupati, sekwildanya, dan semua kepalanya, tentunya semua pegawai itu wajib memakai SMS banking. Dan dapat kita buktikan dengan pemasaran paling banyak itu adalah untuk khusus SMS banking ini itu adalah dari cabang namanya Kabupaten Mandailing Natal, itu adalah cabang Penyambungan. Nah, dia yang paling banyak menjual SMS banking, sehingga dia waktu itu mendapat reward oleh Telkomsel sendiri melakukan perjalanan selama 5 hari ke Hong Kong. Kalau dari rewardnya itu ada ininya juga ya Pak ya? Range-nya itu apakah semua CS yang dapat atau ada ketentuannya? Nah, ketentuannya ada, jadi bukan hanya untuk customer service saja sebenarnya untuk reward itu, juga kepada nasabah. Tentunya kalau untuk CS itu beberapa waktu yang lalu, waktu periode bulan Juni sampai dengan Desember 2016, itu kepada customer service yang paling banyak menjual itu dikasih reward dari Hong Kong. Nah, selain daripada itu juga mereka masing-masing sesuai dengan jumlahnya, mereka ini dikasihkan reward dalam bentuk emas. Ya. Nah, yang tadi kepada si nasabah ini juga ada juga rewardnya itu dalam bentuk perjalanan ke Jepang, ya. Terus ada hadiah gadget, dan tentunya juga berhadiah pulsa dari salah satu provider yang bekerja sama dengan kita, yaitu PT Telkomsel. Kalau kan Bank Sumut ini mempunyai dukungan dari pemerintah setempat ya Pak, bisa diberikan nggak Pak dukungan seperti apa yang dikasih pemerintah setempat terhadap SMS banking Bank Sumut ini? Ya, tentunya pemerintah kabupaten kota ya, karena tadi mereka adalah pemegang saham kita, ya baik itu provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, setiap event itu selalu kita melakukan kerjasama ya dengan kabupaten kota. Tentunya dalam hal ini termasuk juga dengan SMS banking. Nah, kalau saya melihat dengan SMS banking ini termasuk yang paling pelosok pun kabupaten kotanya, setelah kita melakukan kerjasama dengan Pemda, itu sangat memudahkan ya bagi mungkin warga dari kabupaten tersebut. Jadi intinya dengan SMS banking ini pemasarannya itu tadinya bukan melalui CS, brosur atau media sosial ya, dan tentunya juga kepada pemegang saham. Nah, dan ini tetap kita laporkan di dalam rapat umum pemegang saham. Misalnya selalu produk dan fitur kita yang baru itu selalu dilaporkan dalam rapat LPS. Dalam cara memasarkan SMS banking Bank Sumut ini gimana nih Pak caranya si Bank Sumut ini menyerap si nasabah? Ya, tentunya kan setiap calon nasabah ya yang membuka rekening. Nah, ini kita wajibkan untuk contohnya untuk harus wajib memakai ATM. Dan yang kedua, kita wajibkan juga si nasabah untuk memakai layanan SMS banking.
tentunya dengan kita bersosialisasi dalam hal ini, otomatis kita mengurangi nanti kegiatan pada teller-teller bank kita, yang mana selama ini kan selalu terjadi pembludakan ya di dalam pengambilan uang. Padahal nanti mungkin dia hanya mau transfer aja mungkin 200.000, dia harus rela antri, mungkin bisa memakan waktu 5-10 menit. Nah, dengan ada istilah kami di dalam SMS banking ini, kami menyebutnya hanya dengan sentuhan jari. Artinya dengan sentuhan jari dia bisa selalu melakukan transaksi, apakah itu transfer, pembelian pulsa, pembayaran ya. Nah, apalagi saat ini kita juga sudah bisa melakukan transfer itu ke seluruh bank anggota ATM bersama. Sudah bisa antar bank. Nah, ini juga salah satu kelebihan dari SMS banking dibandingkan dengan SMS yang kita yang lama. Kalau untuk implementasi new SMS banking ini sendiri, Bank Sumut berpartner dengan service integrator ya Pak? Iya. Kalau bisa diceritakan itu service integratornya apa ya Pak? Ya, tentunya dalam hal ini PT Bank Sumut bekerjasama dengan PT Immobile Indonesia ya. Ini adalah PT Immobile Indonesia ini merupakan salah satu yang telah mendapat sertifikasi dari provider telco ya, khususnya dalam pengembangan ya, SMS banking Indonesia. Dan kenapa kami berpartner sendiri dengan PT Immobile Indonesia? Karena kami melihat latar belakang sebelum Bank Sumut ikut melakukan kerjasama dengan PT Immobile. Kita juga melihat, misalnya yang sebelum-sebelumnya juga kami melihat misalnya yang mereka PT Immobile Indonesia itu telah bekerja sama ya, dengan beberapa bank-bank yang besar, baik itu bank swasta ya. Nah, dasar inilah kami melihat kerjasama ini, kami melakukan kerjasama. Nah, ternyata setelah kami melakukan kerjasama dengan PT Immobile Indonesia, kami sangat respon dengan mereka karena kerjasama itu sangat cepat responnya. Apakah itu kita melakukan perubahan-perubahan dengan SMS, fitur SMS itu sendiri, dan juga selalu menghargai timeline yang sudah kita lakukan kesepakatan dengan PT Immobile Indonesia. Dan juga kalau kita menambah fitur seperti saat ini kita menambah fitur dari layanan GPRS ya. Nah, itu juga timelinenya kalau data kami itu sudah sesuai dengan timeline yang kita lakukan. Bisa diberikan testimoni mengenai service integrator yang dalam hal ini Bank Sumut bekerja sama dengan PT Immobile Indonesia? Ya, PT Immobile Indonesia yang selama ini telah bekerja sama dengan kita, saya melihat sangat profesional, sangat menghargai kesepakatan kita, baik itu untuk pengembangan ya ataupun perubahan, dan saya lihat sesuai dengan harapan kita itu tepat waktu ya, dan kalau secara saya bilang ini adalah perusahaan yang secara profesional yang bisa bekerja sama dan selalu menghargai kesepakatan yang telah kita lakukan. Dan sampai saat ini kita sudah bekerja sama hampir pengembangan hampir 2 tahun ya pengembangannya. Saya bersyukur, dan atas nama manajemen Bank Sumut kami mengucapkan terima kasih kepada PT Immobile. Semoga ke depannya kita dapat bekerja sama. Dan yang saya tahu juga Immobile bukan hanya sebagai provider SMS banking, dan juga beberapa kerjasama nanti akan kita jalin, dan menurut kami kerjasama ini sangat penting untuk pengembangan fitur yang ada. Ini Pak, untuk dalam menghadapi era smart city ini, bagaimana
Smart City, ya. Ini kita telah bekerja sama dengan salah satu Pemko di Sumatera Utara, namanya adalah Pemko Binjai, pemerintah Kota Binjai, yang mana pemerintah Kota Binjai ini satu-satunya kota yang pertama di Sumatera ya yang telah melakukan Smart City. Nah, dengan Smart City ini sebenarnya Bank Sumut akan terus berinovasi ya untuk melakukan pengembangan khususnya pada smart bill payment ya. Apakah itu nanti pembayaran, perizinan, apakah itu juga nanti cash manajemennya. Nah tentunya yang ini ada satu lagi adalah pembayaran PBB online ya. Nah saat ini kita dengan Pemko Binjai itu telah bekerja sama dengan Pemko adalah cash management system CMS-nya, terus bill payment-nya termasuk izin-izin ya, pajak dan restoran, juga IPBB. Nah, jadi layanan IPBB ini untuk mendukung Smart City kita nanti bisa pembayarannya melalui SMS banking kita dan juga melalui ATM dan tentunya dengan teller dan kas-kas mobil kita yang ada. Nah, seperti kita lihat kan dengan Smart City ini semua pembayaran pajak daerah itu akan kita akomodir. Mungkin segitu dulu pertanyaan dari kamu Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih.